Oke, ketemu lagi di tutorial Zoho Form. Kita akan mengupas mengenai Zoho Form. Kemudian yang kita kupas adalah perbandingan fitur Zoho Form, kemudian cara mendaftar dan login, kemudian pengenalan tab pada setting Zoho Form. Jadi saat ini saya kembali ke awal lagi ya, supaya penggunaan Zoho Form dari 0 sampai bisa membuat formnya. Oke, kita langsung aja. Oke, berikut perbandingannya untuk komparasi Zoho Form. Kita jelaskan dulu apa itu Zoho Form. Zoho Form itu sama seperti formulir digital lainnya seperti Google Form, ya, Chat Form, termasuk layanan form dari Microsoft ya. Jadi sama ya. Cuman di sini Zoho Form memiliki beberapa kelebihan. Terdahulu termasuk menyisipkan gambar yang langsung tampil, kemudian mengisi tanda tangan ya, dan beberapa fitur-fitur lainnya yang lebih kompleks ya. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk perbandingannya, nah, ini perbandingannya. Zoho Form adalah layanan form premium. Ada juga yang gratis, tapi jika membutuhkan yang lebih banyak fiturnya, sebaiknya menggunakan yang berbayar ya. Tapi di sini saya akan demokan yang free aja ya, yang free. Jadi kalau yang free seperti ini ya, jadi ada batasannya yang free ya. Kalau yang free usernya cuma boleh 1 ya. Nah ini yang basic yang bayar $10 per bulan itu juga 1 ya. Kemudian yang ini 10 ya, dan seterusnya. Nah kemudian yang free kita hanya diizinkan 3 form, hanya 3 form ya, hanya 3 form yang free. Nah kemudian untuk yang basic itu tanpa batas, berapapun bikin form bisa ya. Kemudian yang free itu cuman boleh 500 pengisian dalam 1 bulan. Jadi maksimal ada 500 record ya, ada 500 orang. Kalau absensi ada 500 orang yang bisa ngabsen gitu ya. Maksimal tuh dalam 1 bulan. Ya bulan berikutnya juga bisa 500 ya. Jadi dalam sebulan tuh 500. Nah kemudian untuk yang berbayar itu ada yang 10.000 per bulan, ada yang 20.000 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk laporannya itu unlimited, semua unlimited. Jadi untuk Teams-nya, default Teams-nya ya, jadi diperbolehkan. Kalau custom-nya tidak, multiple form approval enggak ya, hanya di layanan mulai layanan $20 per bulan itu yang ada multiple form approval. Jadi apa ya, multi form bisa di approve ya, ada submitnya ya. Kemudian mobile responsive itu semua. Nah ini kapasitas simpannya maksimal 200 MB untuk yang free ya, maksimal 200 MB, jadi kecil ya. Kemudian ada fitur-fitur perbandingan yang lain. Nah kalau mau melihat komparasinya, nah, saya berikan alamat ya di sini ini. Nah di sini bisa diakses perbandingan layanan Zoho ya. Nah jadi seperti ini ya, bisa diperhatikan. Jadi kalau yang free banyak yang dibatasi ya, namanya juga free ya. Oke, makasih ya. Oke, itu mengenai apa namanya batasan. Yang free apa saja ya, ini ya batasannya adalah bisa hanya 1 user ya. Kemudian formnya maksimal 3, bisa ngisinya 500 isian dalam 1 bulan. Kemudian ruang simpannya hanya tersedia 200 MB. Itu untuk yang free ya. Ya jadi saya gini ya, saya bahas lagi. Usernya cuma bisa 1, formnya maksimal 3, submissionnya atau isiannya 500 per bulan.
Kemudian ruang simpannya hanya 200 mega saja. Oke, kalau menggunakan Zoho Form yang free, lebih seringlah menghapus data isian form. Setelah tidak digunakan silahkan dihapus, itu aja. Itu tipsnya. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai cara mendaftar ke login. Cara mendaftar login, kita tinggal akses ini ya, Zoho. Saya kopikan aja. Nanti saya tulis di bagian bawah video ini. Jadi ini untuk login atau daftar Zoho. Komparasi layanan Zoho. Nanti akan saya tulis di bagian bawah deskripsi ya. Oke. Kemudian caranya sederhana. Di sini kita tinggal klik bagian login saja. Ya. Kalau memang mau daftar belum punya, bisa di sini. Ya. Masukkan. Nah, saya memberikan tips cepat ya supaya tidak daftar ya. Kita login aja di sini. Kita login. Nah, kita gunakan email kita ya. Google ya. Email Google kita ya. Anda juga bisa menggunakan akun Facebook juga boleh ya. Di sini ada pilihannya ya. Boleh menggunakan Google, kemudian Office 360 nih, akun Office 360. Kemudian LinkedIn ID, kemudian ada Facebook ya, ini ya. Kemudian ada Twitter juga bisa, ada Yahoo juga bisa ya, jadi dengan email Yahoo juga bisa. Kemudian dengan Slack dan Apple ID ya. Nah, ini kalau Anda daftar tadi ya di depan menggunakan ini ya. Kita supaya cepat kita langsung menggunakan yang Google aja. Google kita klik. Oke, di sini kita akan masukkan email kita. Kebetulan saya menggunakan email ini ya, Google Suite Education saya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita ketikkan password di sini ya. Oke, kalau sudah diketikkan passwordnya, kita next. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sebelumnya saya sudah punya form ya. Jadi saya karena versi free tadi ya, kita punya jatah lagi 2 form ya, 2 form. Ya, kita punya jatah 2 form. Oke. Ini mengenai Zoho Form. Kita akan coba lihat fitur-fiturnya ya. Jadi ada form, kemudian ada report di sini ya. Kita bikin laporannya, kemudian usernya. Nah, di sini yang dikatakan user management. Ya, kita hanya bisa satu user di sini ya. Ini yang dikatakan tadi, satu user. Nah, kalau kita klik add user, maka dia tidak bisa ditambahkan. Kenapa? Karena kita pakai sistem form Zoho yang free, jadi tidak bisa menambahkan user ya. Kemudian hanya satu ya. Kemudian ada tasknya di sini, tugasnya ya. Ya, kemudian kita bisa assign task kalau ada task. Jadi kalau versi premium dia akan ada tasknya gitu ya. Karena kita menggunakan free tidak ada ya. Kemudian ada approval di sini. Ya, jadi kalau ada desain yang butuh approving bisa diklik di sini. Oke, kita balik lagi ke form aja ya. Kita akan coba membuat atau ini ya, melihat bagaimana sih isi di dalam form itu ya. Kita coba new form ya. New form. Kita klik di sini, ada form baru. Nah, di sini ada create form ya. Boleh menggunakan blank atau form template. Kalau form template sudah disediakan seperti ini ya. Kalau form template, ya, apa yang dibutuhkan ya, untuk apakah dia. Nah, di sini sudah dilengkapi ya. Misalkan anggap saja undangan pesta, tinggal klik ini. Kayak gini dia, undangan pesta. Nah, jadi nih ya, kalau rental seperti ini ya.
Nah kemudian kalau education, kalau course application seperti ini ya. Jadi untuk ya, kalau untuk evaluasi seperti ini ya. Nah kemudian evaluasi ya, jadi ini ya, ada banyak ya. Kemudian ada e-commerce juga ya, request, human resourcing, kemudian ada bisnis ya. Ini untuk yang menggunakan template ya. Kemudian kalau yang menggunakan blank atau kosong bisa dikasih nama. Misalkan di sini digunakan untuk apa ya, pendataan siswa ya, deskripsinya formulir pendataan siswa ya. Setelah itu di create. Nah, jadi butuh beberapa saat. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai form buildernya muncul. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi sebelah kiri itu adalah file-filenya atau komponen-komponen untuk membangun formulir ya. Kemudian sebelah kanannya adalah propertiesnya seperti ini ya. Ini properties dari ini ya. Kalau mau di left sebelah, right sebelah, atau top bagian atas ya, labelnya. Kemudian penggunaannya sederhana ya, tinggal drag and drop saja. Misalkan seperti ini, single line ya seperti itu misalkan ya, di add ke sini ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi nah seperti ini misalkan. Nah gitu ya. Jadi tinggal drop and drag. Jadi tinggal ditarik-tarik aja penggunaannya. Jadi penggunaan sederhana. Ada date, tanggal, date time. Ada time saja, waktu ya, nomor telepon dan sebagainya. Di sini sudah disediakan semua ya. Jadi sudah disediakan semua. Nah, kemudian tabnya ada beberapa di sini. Rule untuk aturan ya, kita coba ya. Rule untuk aturan dari form ini sendiri ya, form yang dibuat tadi, rulesnya apa ya, aturannya apa ya. Jadi file-nya bisa dikonfigurasi, formnya juga bisa dikonfigurasi, kemudian page-nya juga bisa dikonfigurasi. Jadi untuk page rule minimal harus ada 3 halaman ya, ada 3 halaman, 3 form ya, 3 halaman form. Nah kemudian ada tab setting ya, ini settingnya, setting semua ya. Ya diperhatikan di sini ada generalnya, general setting, kemudian email notification, SMS, save, form span ya, PDF-nya dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada juga themes. Themes itu adalah kulitnya, jadi tampilan dari formnya. Jadi formnya, show form di sini bisa diubah sesuai dengan template yang disediakan ya. Jadi ada banyak template di sini ya. Ya, ada banyak sekali template ya. Jadi seperti ini model templatenya, kita bisa preview misalkan seperti ini, kita preview. Nah ini model templatenya, jadi templatenya seperti ini ya. Kemudian jika ingin mengubah template bisa dari sini ya. Nah ini kalau ini, kemudian ada border, kalau border kayak seperti ini ya. Kemudian kalau profesional seperti ini dan seterusnya ya. Kalau Apple Notebook seperti ini, kemudian paper seperti ini, kemudian Maple seperti ini dan sebagainya ya. Kalau ingin digunakan tinggal di apply saja ya.
Itu untuk themesnya, ada banyak pilihan di sini ya. Silahkan dipilih, termasuk ini sunsetnya juga bisa ya. Ya pada tutorial sebelumnya saya menggunakan sunset. Nah ini ada juga classroom. Seperti ini kalau model classroom. Ya, oke. Ya. Nah ini latarnya ada di dalam kelas itu ya. Oke. Itu mengenai themesnya. Kemudian ini share-nya untuk apa ya? Membagikan link dari Zoho Form. Jadi di sini link publiknya ada di sini ya. Jadi link publiknya ada di sini ya. Tinggal di copy aja, inilah link public form yang kita miliki. Ya. Di sini juga untuk yang embed, jadinya memasukkan ke dalam webnya dengan menggunakan teknik iframe, JavaScript, hyperlink, QR code dan sebagainya. Di sini ada ya. Ya. Nah, kemudian integrasinya. Integrasi dengan layanan form yang lain, termasuk dengan Microsoft Teams. Di sini ada ya, di integrasinya. Nah, kemudian approval. Nah, approval ini hanya bisa digunakan oleh yang menggunakan layanan premium atau berbayar ya. Ya, kemudian kita lihat di sini akses form. Ya ini form, tampilan formnya ya. Preview kalau di Google Form ini previewnya ya. Kemudian kalau ini all entry form. All entry maksudnya di sini yang memasukkan data ya, maaf ya, memasukkan data ke Zoho Form Zoho tadi ya. Jadi itu fiturnya. Demikian tutorial untuk Zoho Form kali ini. Terima kasih.